Okay, hi. Hi, best friend. Hi, Bonnie, Fatio. Hi. Hi, Joash. Hi, Muhammad. Hi, Jeffrey. Hi, Jeffrey. Hi, Brian. Hi, Richard. Hi, Will. Hi, Brother Nagara. Hi, Cassandra. Can advise stochastics period is 21. 5 slowest 3. Is it correct? Yep, that's correct, best friend. It's correct. That is correct. 21, 5, and 3. No worries. Okay. Okay, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Sorry, I went to make a cup of coffee. No worries, best friend. Take your time. We're not going to start so soon because I need to do the introduction. We'll probably start at 2. By the time we go to the charts, maybe 2, closer to 2:10. So take your time. You can go get coffee first. Okay, seperti biasa saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek kalau semua nampak saya punya screen dan boleh dengar saya punya suara. Semua terang? Semua oke? Kalau oke, boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu. Okay, thank you, best friend. Thank you, Joash. Thank you, Muhammad. Thank you, Jessica. Okay, thank you, Elsie. Thank you, Bonnie, Fatio. Thank you, Felix. Thank you, Fanny. Last month I made 25% return. Wow. Wow, best friend. Good job. What were you trading? Forex? Cryptocurrency? Wow, good job. You deserve it because you're very persistent. I see you in all our webinars. Okay. Oil, gold, and some small purse. Wow. Okay, hopefully today I can find some trades, some winning trades for you as well. Thank you so much. Thank you. It means a lot to me. Thank you. Best friend, if I'm not mistaken, you are based in Australia, right? Or are you in Indonesia? I cannot remember. I remember you told me, but it was a while ago. Okay, I'm going to continue in Bahasa for the rest of, so that the rest can understand. Thank you so much, best friend. Please do, please do. Okay, so sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir hari ini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Okay, tapi mesti paham kita punya disclaimer. Presentasi ini atau webinar ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Okay, this is only for educational purposes. Tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex lah. Okay, ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Okay, semua okay dan semua faham? Mesti ingat ya.
I'm learning Indonesian from YouTube. Okay, actually, I am Malaysian. Okay, so I speak bahasa Malaysia. So mungkin ada lain sikit dengan bahasa Indonesia. So saya harap semua yang hadir hari ini boleh faham. Hopefully semua masih faham ya. Okay, semua okay? Okay, saya akan mulakan. Kita akan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Seperti biasa, nama saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Oke, tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun pelanggan sendiri. Oke, saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. So yang tidak tahu apa itu FTMO, FTMO ialah prop trading, ujian prop trading. Dia punya kriteria adalah untuk trader itu mendapat untung lebih daripada 10% dalam sebulan. So saya sudah lulus ujian itu sebanyak 2 kali. Actually no, saya sudah lulus ujian prop trading sebanyak 4 kali. Ya, so biasanya saya punya return atau profit dalam sebulan adalah 10%. Okay, 10%. So apa yang saya mau kongsi atau share dengan kamu pada hari ini adalah strategi yang saya biasanya mengguna untuk mendapat profit 10% ini. Okay, so saya harap kamu dapat implement strategi saya kepada strategi kamu sendiri. Okay, selain itu, kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend pasaran. Sebelum ini, saya telah menguruskan portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di bank, okay, yang bernilai tinggi dia dalam berjuta-juta US dollar. Okay. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak menjaga portfolio kewangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan dengan topik kita pada hari ini, saya meminta maaf kalau ada yang tidak jelas, kalau saya cakap terlampau cepat atau lambat. Okay, saya harap semua boleh bersabar dengan saya. Again, saya punya bahasa mungkin ada lain sikit sebab kebanyakan yang hadir sini adalah orang Indonesia ya. Tapi saya orang Malaysia, so kita punya bahasa mungkin ada lain sikit. So saya harap semua masih boleh faham. Okay, kalau kamu tanya soalan, ada apa-apa soalan yang kamu tanya yang saya tidak boleh jawab dalam bahasa, saya akan jawab dalam bahasa English ya. Okay, sebab bahasa English adalah bahasa ibunda saya. Okay, Q&A session. Okay, Q&A, kalau kamu ada soalan boleh tanya anytime dalam webinar ini, tidak bukan sekarang saja. Okay, sekarang ini saya akan terus kepada live charts. Okay. Oops. Okay, semua nampak saya punya screen? Semua nampak saya punya charts? Okay, sebab hari ini kita punya topik adalah, kita punya fokus adalah live analysis. Maksudnya kita akan pergi kepada live charts, kita akan cari setup yang probable dan harap-harap boleh dapat masuk trade dan dapat profit. Okay, so semua nampak saya punya charts ya? Screen nampak terang? Semua nampak? Okay, good. Let me erase this. Thank you, Mama. Thank you, Jessica. Thank you, Fanny.
Okay, cool. Okay, kalau kamu ada apa-apa instrumen atau apa-apa pasangan forex atau cryptocurrency yang kamu mau saya buat analisis, kamu boleh request dalam chat box sekarang dan kita boleh tengok pasangan itu as a group. Okay, kalau tidak, saya akan teruskan dengan kita boleh teruskan dengan XAUUSD. Okay, gold. Okay, best friend, I'm looking at gold because you trade gold, oil, and some small pairs. So let's look at gold today. Okay, gold. Okay, biasanya sebelum saya buat analisis, yang pertama yang saya akan buat adalah untuk cari trend, okay? So trend yang saya mau cari adalah trend uptrend atau downtrend. Okay, so I must answer my first question with it, which is price in an uptrend or is price in a downtrend? Okay, so saya akan mula dengan time frame yang lebih besar dahulu. Lepas itu saya akan turun kepada time frame 4 jam dan mungkin 1 jam. Okay, so dalam time frame daily, best friend downtrend. Okay, dalam time frame daily, actually kamu nampak uptrend atau downtrend untuk daily charts? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box? Saya nampak di sini ada uptrend. Okay, di sini ada uptrend. Daily uptrend. Okay, yeah, I see a daily uptrend as well. Okay. Daily uptrend. Let me see. Kalau boleh dapat downtrend. Nope. Actually, mungkin ada channel. Sebentar ya. So, selalu saya akan mula dengan cari trend terlebih dahulu. Okay, kenapa? Apakah pentingnya untuk cari trend? Okay, biasanya kalau kamu sudah dapat trend, kamu senang untuk cari analisis. Kenapa? Sebab kalau kamu nampak uptrend, maksudnya as a trader, kamu punya expectation adalah untuk, yep, thank you Bonnie Fatio. Kamu punya expectation adalah untuk cari entry untuk buy. Okay, kalau kamu nampak uptrend, kamu sepatutnya cari entry untuk buy. Okay, kalau kamu nampak downtrend, kamu sepatutnya cari entry untuk sell. Okay, kenapa? Sebab kamu mau ikut trendnya. Okay, kamu okay, let me try to adjust this. Okay, never mind. Tidak apa. Kita pakai trendline ini saja. Okay, so di sini ada uptrend. Okay, so sekarang ni kita punya bias adalah harga dalam uptrend. Ya, so kita haruslah cari entry buy. Okay, kita pergi kepada 4 hours untuk tengok kalau dia masih dalam uptrend. Okay, dalam chart 4 hours ni, di sini baru saja ada downtrend. Baru saja ada downtrend di sini. Okay. Mesti ingat ya, trend line dia mesti sekurang-kurangnya ada 3 sentuhan. Okay, so di sini 1, 2, 3. Dia sentuh 3 kali. So ini adalah trend line yang valid. Okay, ini adalah trend line yang valid. Kita mesti cari trend yang paling dekat kepada harga semasa. So di sini ada trend line juga, nampak? Okay, ini trend line ini pun valid. 1, 2, 3. Okay. Sepatutnya gold XAUUSD ini dalam uptrend, tapi baru saja dia buat breakout di sini. Okay, so kalau ada breakout maksudnya dia punya
bearish pressure atau dia punya pressure, downtrend pressure memang kuat sekarang. So actually kita sepatutnya sekarang ini cari entry untuk sell. Okay, sebelum kita boleh cari entry untuk sell, kita mesti cari support dan resistance terlebih dahulu. Okay, so di sini ada resistance. Di sini ada support. Dan di sini ada support. Okay. Okay, biasanya bila saya nampak breakout, okay, atau harga yang baru tembus ini, biasanya sebagai trader saya akan tunggu untuk pullback. Okay, saya akan tunggu harga tarik balik terlebih dahulu, tarik balik kepada horizontal resistance ini atau kepada trendline ini. Lepas itu di trendline atau di horizontal resistance ini saya akan masuk dengan sell. Okay, ini adalah satu strategi yang saya sering pakai. Okay, but sebelum ini kita mesti cari Fibonacci terlebih dahulu. Okay, so pentingnya untuk memakai Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci adalah untuk cari kekuatan, support dan resistance. Okay, sebab sekarang ini kita sudah ada kita punya support. Okay, saya akan tukar ini kepada first support, second support. Okay, ini adalah first resistance. Okay, sekarang ini kita sudah dapat kita punya support dan resistance. Tapi kita masih tidak tahu berapa kuatnya support dan resistance ini. Okay, kita masih tahu kekuatan support dan resistance ini sebab kalau harga datang kepada support ini, kita mesti tahu kalau harga akan pusing balik atau dia akan tembus. Okay, kalau dia pusing balik, maksudnya di sini boleh masuk dengan entry buy. Okay, kalau dia tembus, maksudnya di sini boleh masuk dengan entry sell. Okay, so cara untuk cari kekuatan first support ini adalah untuk menggunakan tahap-tahap Fibonacci. So dari swing low kita akan tarik kepada swing high untuk cari tahap Fibonacci di first resistance ini. Okay, kenapa saya cari Fibonacci di first resistance terlebih dahulu? Sebab harga semasa paling dekat kepada not first resistance, first support. Okay, harga semasa paling dekat kepada first support. So saya akan buat analisis untuk first support terlebih dahulu. Okay, saya mesti tengok kalau kita punya entry boleh pakai ke tidak. Okay, so untuk cari tahap-tahap Fibonacci retracement, dia ada 5. Okay, kita hilangkan ini terlebih dahulu, not this. Okay, this. Fibonacci retracement, dia ada 5 tahap, 23.6, 38.2, 50%, 61.8%, dan 78.6%. Okay, so bila kita pergi balik kepada charta, boleh tolong bagi tahu tahap Fibonacci manakah yang paling dekat kepada first support. Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Okay, kita sekarang ni tengah fokus dan memakai Fibonacci retracement dari sini ke sini ya. Okay, so tahap manakah yang paling dekat kepada first support kita? Okay, ada jawapan sudah. Ada yang cakap 38.2, ada yang cakap 50%, ada yang cakap, okay, kebanyakan cakap 50%. Okay, yang jawab 38.2, okay, jawapan yang betul adalah 50%. Okay, yang jawab 38.2, okay, kenapa 38.2 tidak valid? Sebab, okay, Fibonacci retracement ini dia punya pattern macam pattern V. Okay, boleh nampak dia punya pattern begini ya. Dia macam V, tapi V ini atau bukit ini di depannya lebih panjang daripada garisan belakangnya. Okay? Okay, kamu mesti identify pattern yang ada dalam charta ya. So Fibonacci retracement patternnya macam begini. Dia macam letter V, okay? Tapi
Yang belakangnya lebih pendek. Okay, ini yang lebih pendek. Okay, so bila kita pakai tool Fibonacci retracement, kita punya fokus adalah untuk forecast di manakah harga akan sampai. Okay, so dari sini ke sini, bila harga pusing, kita boleh pakai Fibonacci retracement untuk fokus di manakah harga akan pusing. Okay, so dari sini tarik swing high, tarik kepada swing low, dia ada 5 tahap kan. Dia ada 5 tahap Fibonacci di sini. Okay. So, kalau harga sudah tembus 23.6 ini, maksudnya tahap 23.6 ini tidak valid sudah. So, kita tidak boleh pakai sudah. Kalau dia sudah tembus 38.2, maksudnya 38.2 ini tidak valid sudah. 50% tidak valid sudah sebab harga sudah tembus dan 61.8 pun tidak valid sudah sebab harga sudah tembus. Okay, so tahap yang kita harusnya fokus atau masih valid adalah 78.6. Okay, dalam contoh inilah ya. Okay, dalam contoh ini. Okay, so sama dengan harga semasa di sini. Okay, walaupun harga memang dekat dengan 38.2, okay, dia dekat, tapi harga sudah tembus. Nampak? Harga naik ke sini, dia pusing balik dan dia sudah tembus 38.2. So, actually tahap yang kita masih boleh pakai atau masih valid adalah 50%, 61.8 dan 78.6. Okay, so kita akan balik kepada settings dan kita akan hilangkan 23.6 sebab dia sudah tidak valid sebab harga sudah tembus 38.2, harga sudah tembus, dia sudah tidak valid dan kita tinggalkan 50%, 61.8 dan 78.6. Okay, tapi untuk charts ini kita hanya pakai 50% sebab harga sekarang ini paling dekat kepada 50%. Okay, kalau harga dia tembus, kalau dia berjaya tembus di sini, okay, nanti kita boleh kasih keluar balik 61.8. Okay, tapi sekadar sini harga belum tembus, tidak payah tinggalkan 61.8 dan 78.6. Okay, sebab kenapa? Kalau kamu tidak hilangkan carta macam tidak kemas, okay, nanti susah boleh faham. Okay, so bila kamu buat analisis atau charting, kamu punya carta harusnya as clean as possible. Okay, kemas, kasih kemas kamu punya carta. Okay, tahap-tahap yang kamu tidak pakai boleh hilangkan. Okay, kalau nanti dia tembus sudah, kalau dia tembus ya, kalau, okay, if dia tembus, then kamu boleh hilangkan 50% dan kamu boleh keluarkan 61.8. Okay, tapi sekadar sini tidak payah. Kami hanya tengok 50%. Okay, so di sini ada 50%. Okay, so selain Fibonacci retracement ini, okay, ada lagi satu pattern, ada lagi dua pattern. Okay, di sini ada Fibonacci extension dan sini ada Fibonacci projection. Oke, mesti ingat ya, tahap-tahap Fibonacci ini ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis Fibonacci yang ada yang kita boleh pakai. Oke, yang pertamanya adalah Fibonacci retracement, dia seperti V, tapi belakangnya lebih pendek dari depan. Oke, dia boleh terbalik juga. Oke, asalkan belakangnya pendek, dia namanya Fibonacci retracement. Okay, ini adalah Fibonacci extension. Okay, dia macam pattern Nike tick. Okay, dia macam pattern Nike. Okay, dia macam V juga, tapi di belakangnya lebih panjang daripada depan. Okay, dia pattern ini boleh terbalik juga. Okay, asalkan di belakangnya lebih panjang daripada depan, ini namanya Fibonacci extension. Lepas itu, kita ada zigzag pattern. Ini adalah pattern ini dipakai untuk Fibonacci projection dan Fibonacci extension. Okay, so bila kamu pergi kepada carta, kamu mesti train
Okay, kamu mesti train kamu punya mata untuk spot pattern-pattern yang ada di dalam charts ya. Okay, sebab pattern ini memang penting untuk cari kamu punya entry. Okay, kamu mesti pakai tahap-tahap Fibonacci untuk cari entry. Okay, so untuk chart ini di sini ada Fibonacci retracement, di sini ada zigzag pattern, dan di sini ada Fibonacci extension. Okay, so di sini ada 3 pattern untuk dipakai dengan Fibonacci. Okay, so kita sudah cari tahap Fibonacci retracement. Sekarang ini kita teruskan dengan Fibonacci extension. Fibonacci extension ini dia macam Nike tick atau boleh terbalik juga, asalkan di belakangnya lebih panjang. Okay, dia macam V, tapi belakangnya lebih panjang. So cara untuk plot ini kita pergi kepada Fib retracement, tarik dari sini, swing low ini tarik kepada swing high. Okay, so kita akan buat tuh dari swing low tarik kepada swing high. Oops, sorry. Okay. Kita pergi kepada setting. Fibonacci extension ini ada 3 tahap. Okay. Fibonacci retracement ada 5 kan. Okay. 5 tahap Fibonacci retracement adalah tahap dari 0 kepada 100. So 5 tahap tadi itu dia memang dalam 0 kepada 100%. Okay. Tapi Fibonacci extension ini adalah 3 tahap yang lebih daripada 100%. Okay, 3 tahap ini adalah 127.2. Okay, 100. Okay, ini 138.2 dan 161.8. Okay, so ada 3 tahap yang kita biasanya fokus bila kita tengok cari Fibonacci extension. Okay, so dalam 3 tahap Fibonacci ini, tahap manakah yang paling dekat kepada kita punya first support? Boleh bagi tahu dalam chat box. Tahap manakah yang valid dan paling dekat kepada kita punya first support? Okay, thank you. Thank you Bonnie, Fatio. Thank you Brian. Thank you Muhammad. Okay, semua faham ya? Okay, bagus. Kita balik kepada settings tadi itu, kita hilangkan yang tidak berguna, okay? Okay, kita hilang 127.2, 138.2 boleh hilangkan, kita tinggal 161.8 saja, okay? Kamu boleh nampak 2 tahap ini yang 50% ini dan 50 dan 161.8 dia memang dekat, okay? Lebih dekat tahap-tahap Fibonacci itu lebih bagus. Okay, kenapa? Okay, saya bagi kamu contoh. Okay, apa itu Fibonacci dan support dan resistance. Okay, contohnya sekarang ini lantai ya. Di sini ada bola. Okay, di sini kamu lah manusia ya. Oops, sorry. I'm trying my best. Okay, kamu tolak bola ini, kamu tolak bola ini. Okay, kamu sampai kepada first support ini. Okay, first support ini adalah macam pintu lah. Okay, kalau first support ini atau pintu ini dia kuat, nanti kalau kamu tolak bola sampai sini, kamu memang akan rasa susah untuk tolak pintu itu, ya. Okay, kalau pintu ini dia berat, nanti kalau kamu sampai sini memang susah untuk tolak pintu ini, jadi kamu tidak boleh teruskan. Oke, kamu tidak boleh sambung dengan teruskan. So, apa yang kamu buat, kamu pusing balik. Oke, sebab pintu itu tidak boleh ditolak. Oke, so sama kalau kamu sudah dapat kamu punya first support. Oke, mungkin kalau area ini hanya first support, ada kemungkinan harga akan tembus. Oke, kenapa? Sebab di sini hanya satu pintu, kamu tolak pintu itu, kamu boleh terus dengan tolak bola kamu kan. Oke, tapi sekarang ini di sini ada tahap Fibonacci retracement dan di sini ada tahap Fibonacci retracement dan tahap Fibonacci extension. So, Fibonacci extension dan Fibonacci retracement ini adalah sejenis resistance atau support. Dia adalah sejenis support, okay? So, selepas kamu tolak kamu punya pintu, keluar lagi satu. Thank you.
Okay, keluar lagi satu support di sini. So Fibonacci retracement ini adalah pintu kedua dan Fibonacci, oh no. Okay, kalau di sini ada Fibonacci retracement, maksudnya di belakang pintu ini ada kotak. Okay, dia ada kotak yang berat lah. Okay, di sini ada batu. Okay, lepas itu Fibonacci extension ini ada satu lagi batu. Okay, so lebih banyak Fibonacci tahap yang jatuh di atas first support dan first resistance kamu, lebih kuat first support dan first resistance kamu. Okay? Kalau dia kuat, maksudnya bila harga sampai ke sini, dia akan pusing balik. Okay? Kalau dia tidak kuat, bila harga sampai ke sini, dia akan tembus dan teruskan dengan dia punya trend. Okay? So, okay, itulah contoh yang saya harap semua faham. Okay, semua faham kan? Semua faham? Apakah pentingnya untuk cari kekuatan support dan resistance? Kamu mesti tahu kekuatan support dan resistance itu, baru kamu boleh cari kamu punya entry. Okay? Okay, bagus. So, kita sudah cari kita punya first Fibonacci extension. Sekarang kita akan teruskan dengan zigzag pattern ini. Okay? Zigzag pattern ini dia macam N lah. Boleh kira N. Atau kamu pernah tengok Harry Potter. Harry Potter dia punya kepala ada zigzag kan. Okay, so kalau kamu nampak zigzag pattern ini, kamu boleh coba plot Fibonacci projection atau Fibonacci expansion. Okay, so Fibonacci expansion ini adalah tahap-tahap kurang daripada kosong. Okay, so saya akan show kamu. Untuk plot Fibonacci expansion ini, kamu cari zigzag pattern itu, kamu ambil poin pertama dan poin kedua. Oke? Ini adalah contoh, kamu pergi kepada Fib retracement dari swing high, tarik kepada swing low, dan kamu keluar dua tahap Fibonacci expansion. Oke, Fibonacci expansion ada dua tahap yang biasanya kita tengok. Yang pertama adalah negatif 27.2 dan negatif 61.8. Okay. Kalau kamu pergi kepada settings, tiada tahap itu, tidak apa. Kamu boleh backspace, kamu tulis sendiri. Okay, kamu 0.618. Okay, so ini adalah dua tahap. Okay, mesti ingat ya, retracement ada 5 tahap. 5 tahap itu adalah 0 sampai 100. Okay, extension ada 3 tahap. 3 tahap itu ada lebih daripada 100%. Dan Fibonacci expansion sekarang ini adalah ada 2 tahap. 2 tahap itu kurang daripada 0. Okay, kurang daripada 0. So dia punya tahap adalah negatif. Okay, negatif 27.2 dan negatif 61.8. Okay, so di sini ada zigzag pattern. Kita akan cari tahap expansion. Dari swing high tarik kepada swing low, dan kita tengok kalau ada tahap yang dekat kepada kita punya first support. Okay, so kamu rasa tahap manakah yang boleh dipakai untuk cari kekuatan first support? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Oke, ada yang cakap 61.8, negatif 61.8. Oke, kebanyakan cakap negatif 61.8. Oke, actually tahap ini dua-dua pun tidak boleh dipakai. Oke, kenapa? Sebab negatif 27.2 ini harga sudah tembus. Oke, so ini tidak valid sudah. Oke, dia tinggal negatif 61.8. Tapi negatif 61.8 ini jauh. Dia macam ada jarak dari sini ke sini. Okay, so dia memang jauh dari first support. So saya rasa dia tidak boleh dipakai lah. Walaupun dia masih valid, tapi saya rasa dia tidak boleh dipakai. Sebab Fibonacci tahap Fibonacci yang paling bagus adalah tahap yang berduduk di atas atau dekat dengan first support. Kamu nampak 160
61.8 ini dia memang dekat dengan first support, tapi negatif 61.8 ini macam ada jauh sikit, so tidak boleh yang paling bagus atau untuk dapat informasi atau data yang accurate, kita haruslah jangan pakai tahap ini sebab dia terlampau jauh dari kita punya first support. Okay, so tidak apa, kita tidak akan pakai Fibonacci 22 Fibonacci expansion ini. Okay, yang paling bagus adalah kalau harga tahap itu berduduk dekat dengan first support. Okay, tapi untuk chart ini memang tidak boleh. Tidak apa, bukan selalu. It's not all the time we have perfect charts. Okay, we just try our best. Okay, so tidak apa. Tidak payah pakai Fibonacci extension. Okay. Dia mesti dekat ya, lebih dekat lebih bagus. Okay, sebab saya bagi kamu, kita balik kepada contoh tadi itu, manusia dengan yang bola itu. Okay, sebab kalau kamu tolak bola itu sampai pintu itu, kalau di belakang pintu itu ada batu yang berat, memang susah untuk tolak pintu itu kan. Tapi kalau batu itu jauh dari pintu itu, kamu boleh tolak pintu itu, lepas itu sampai kepada batu ini kamu tolak lagi sekali. Okay, so dia lebih dekat kalau dia lebih kuat kalau dia dekat. Okay, saya harap kamu boleh faham ya saya punya analogy. Okay. Okay, akhirnya kita akan cari Fibonacci projection. So projection pakai pattern zigzag juga. Okay, dia pakai pattern zigzag juga. Cara untuk cari projection adalah untuk pakai 3 titik. Okay, 3 point. Dari swing high, tarik ke swing low, tarik ke swing high. Okay, untuk projection ini, projection adalah Fibonacci, hanya projection kita pakai 3 titik ya. Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci lain kita hanya pakai 2 poin sahaja. Tapi projection kita pakai 3 poin. Okay, so untuk projection ini dia ada tool lain untuk dipakai. Kamu pergi kepada Gun and Fibonacci tools, kamu keluarkan. Biasanya kita pakai yang pertama ini, Fib retracement. Okay, tapi untuk projection kita pakai trend based Fib extension. Okay, yang kedua ini. Okay, kamu tekan ini, kamu boleh plot 3. 1, 2, 3. Okay? Okay, so for projection, tahap yang kita biasanya tengok adalah 61.8, 78.6, dan 100. Okay? 3 sahaja. 3 tahap sahaja yang kita biasanya pakai. Okay? Untuk charts ini 3 tahap pun tidak boleh dipakai sebab ketiga-tiga ini sudah tembus, harga sudah tembus, so tidak boleh dipakai. Ini sudah tembus, dan sudah tembus. Okay, so tahap projection kita memang tidak valid sudah, tidak apa. Okay, okay, sekarang ini kita tengok balik kita punya analisis. Okay. Saya kasih besar ya, supaya semua yang tengok dari rumah boleh nampak. Okay. Fibonacci confluence, yaitu bila ada banyak tahap Fibonacci yang berduduk dalam satu area, nama itu Fibonacci confluence. Biasanya kalau ada Fibonacci confluence, biasanya, okay, I would prefer, saya rasa Fibonacci tahap support and resistance yang kuat ada Fibonacci tahap 3 tahap Fibonacci, okay? Tapi untuk XAU UXD ini sekarang ini dia hanya ada 2 tahap. So saya rasa dia memang tahap ini kuat jugalah, okay? It's okay, it's strong but not that strong, okay? Boleh faham? So saya rasa first support ini dia memang kuat, but okay lah, dia punya kekuatan okay sahaja. Okay, kalau di sini ada 3 Fibonacci tahap atau 4 atau 5 Fibonacci tahap, okay,
itu adalah kita punya confirmation, memang confirm yang di sini memang kuat, dan saya boleh dengan confident bagi tahu kamu yang harga memang akan pusing dari sini. Oke, tapi sekadar sini dia hanya ada 2 tahap Fibonacci, so saya rasa oke, kalau harga sampai ke sini ada peluang yang dia akan peluang yang okay lah, like okay, maybe 70%. Okay, so maybe 70% harga sampai ke sini dia akan pusing balik. Okay, tapi ada juga peluang harga akan tembus dan teruskan. Okay, sebab walaupun di sini ada 2 tahap Fibonacci, tapi yang paling bagus kalau ada 3 dan ke atas lah. Okay, so di sini kamu boleh consider masuk dengan entry buy. Saya rasa peluang untuk harga pusing di sini mungkin ada 70% lah, okay? 70% yang harga akan pusing dari sini. So kamu ingat ya, 1828 adalah area yang kamu boleh fokus untuk cari entry buy. Okay? Di manakah kamu punya take profit? Take profit saya letak di sini first resistance. Oke, kenapa saya punya take profit di sini? Sebab di sini adalah resistance yang paling dekat kepada harga semasa. So kamu masuk di sini entry buy, take profit di first resistance ini. Oke. Dari first resistance ini, sebab tadi kamu ingat kita punya bias adalah harga dalam downtrend, sebab harga di sini dalam uptrend, lepas tu dia tembus. Okay, strategi ini namanya adalah trend line breakout pullback. Okay, di sini ada trend line, di sini ada breakout, dan lepas breakout biasanya kita tunggu dengan pullback, baru dari pullback itu kita boleh teruskan dengan downtrend itu. Okay, so strategi ini namanya trend line breakout pullback. Di sini sudah trend line breakout. Sekarang ini kita cari pullback. Okay, in this case we're trying to play the pullback. Okay, pullback itu adalah harga akan tarik balik kepada area yang dia tembus. Okay. So area yang dia tembus untuk XAU USD ini adalah di sini. Oke, tapi di sini saya nampak juga ada satu resistance. So ada peluang dia akan tarik balik ke sini dan pusing. Ada juga peluang dia akan tarik balik sampai kepada trendline ini dan pusing. Oke. Oke, untuk masuk kepada trade yang selamat, saya punya advice adalah, nasihat saya adalah untuk masuk di sini, take profit di sini hanya, oke? Take profit di sini, jangan tunggu sampai harga sampai ke sini, oke? Sebab ada peluang dia tidak akan sampai balik ke sini, sebab di sini ada satu resistance. Resistance ini saya tidak akan cari kekuatannya, oke? Saya tidak boleh cari kekuatannya. Oke, kenapa? Sebab biasanya kalau kita mau cari Fibonacci retracement, kita mesti tunggu harga lengkapkan dia punya movement. Oke, saya bagi contoh. Di sini harga dalam uptrend. Di sini dia pusing. So dia punya uptrend sudah lengkap dan dia sudah tarik balik. Sekarang harga tengah menurunkan, dia turun, downtrend, dia belum lagi pusing, dia belum lagi buat dia punya reversal. So dia belum buat dia punya reversal, susah untuk saya cari tahap-tahap Fibonacci sebab saya tidak tahu dia punya swing low di mana. Oke, saya tidak tahu dia punya swing low di mana. Oke, so di sini boleh coba masuk dengan entry buy. Take profit di sini, okay? Please jangan harap harga boleh sampai sini, okay? Walaupun dia boleh sampai, itu adalah risiko yang kita sebagai trader tidak sepatutnya ambil, okay? Sebagai trader, kamu sepatutnya cari trade yang paling selamat dan low risk. Okay, kalau masuk sini, take profit di sini, saya rasa dia
selamat dan peluang untuk dia sampai ke sini memang ada chance lah, dia tinggi lah peluang. Okay, tapi kalau kamu coba mau main sampai sini, okay, take profit di sini, walaupun ada kemungkinan boleh sampai, tapi tidak payahlah, tidak payah paksa. Okay, stop loss boleh letak di bawah first support, just anyway di bawah first support, okay, sebab, okay, let's think about it. Kita punya fokus adalah harga akan pusing di sini kan. Kalau dia tidak pusing, kalau betul-betul dia tembus, kalau kita salah, analisis ini salah, we want to be wrong fast. Trailing dari first mungkin cukup aman. Yep, ya boleh trail juga, boleh buat trailing juga, okay. If we are wrong, we want to be wrong fast, okay. So kalau di sini harga tidak pusing balik dan dia tembus, dia akan sampai kita punya stop loss cepat, okay. Like we want it to be. Kita mau kalau sudah salah, baguslah keluar dengan trade itu kan supaya boleh fokus dengan trade line, okay. So kita punya stop loss boleh letak di sini. Let me see. Actually, stop loss boleh letak di next Fibonacci, zone Fibonacci. Okay, you can boleh letak di 61.8 or, okay, no. 61.8 is okay. Okay, kamu punya stop loss boleh letak di bawah tahap 61.8. Okay, kenapa? Sebab kita punya, kalau kita pakai Fibonacci retracement, okay, kita punya fokus adalah harga akan pergi kepada satu tahap Fibonacci retracement. So kalau dia betul-betul tembus 50% ini, okay, the next tahap yang harga akan pergi adalah 61.8. So kalau di sini dia tidak pusing, kita harap dia pusing di 61.8. So kamu punya stop loss boleh letak di bawah 61.8. So kalau di sini dia tidak pusing, harap-harap dia pusing di 61.8, dia akan miss kamu punya stop loss. Okay? So ada dua strategi ya. Yang pertamanya, kamu boleh letak stop loss di bawah 61.8 atau kamu terus letak stop loss di bawah 50%. Kalau kamu letak di bawah 50% dan memang analisis ini salah, kamu akan stop out cepat dan kamu boleh fokus dengan trade line. Okay? Tapi kalau kamu letak di bawah 61.8 ini ada kamu punya peluang untuk kena stop out memang lebih rendah lah. Okay? So it's up to you where you want to place your stop loss. Either di bawah 50% or di bawah 61.8%. Okay. Sorry, analisis ini belum lengkap ya. Okay? This trade analisis ini belum lengkap. Tidak begitu senang ya. Kalau senang sekarang banyak sudah jutawan. Okay, if it was that easy, everybody is a millionaire. Okay. Okay, so kita sekarang ini sudah dapat kita punya analisis, kita sudah dapat kita punya entry, kita punya stop loss dan entry, take profit dan stop loss. Okay. Entry, take profit, dan stop loss. Sekarang ini kita mesti confirm kita punya analisis dengan indikator. Okay? Kita dapat analisis ini, kita hanya pakai trend line, support dan resistance, dan Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci. Okay? Next step adalah untuk pakai indikator untuk confirm kita punya analisis. Okay? Sekarang ini kita mau masuk dengan entry buy di sini kan. Tapi kalau kita keluar kita punya indikator dan semua indikator bagi tahu kita yang harga dalam downtrend, dia memang susah untuk masuk dengan trade ini. Okay, so kita cari confirmation dengan indikator ini. Yes, Brian. So the only time I use indicator is a confirmation. I don't use indicator to find entry, stop loss, take profit. No. Entry, take profit, stop loss, you use support and resistance, you use Fibonacci, you use trend line. Okay, indicator is only for confirmation. Okay, it is just a confirmation. Okay. Okay, so 21, 5, and 3.
biasanya saya akan pakai Stochastics, RSI, MACD, dan Ichimoku Cloud. Oke, oke, bagus. Indikator macam support kita punya analisis juga. So, oke. Oke, pertamanya kita tengok, jangan bingungnya kalau kamu masuk kepada indikator ini. Chartnya mulai sibuk, memang betul. Oke, tapi saya rasa ini steps ini mesti is necessary. Oke, untuk dapat trade yang probable atau untuk dapat trade yang boleh bagi kita profit, kita mesti go through all these steps. Okay, all these steps necessary. Okay, jangan bingung ya. Kalau kamu pergi kepada indikator technicals, dia memang banyak indikator. Okay, di dalam trading mungkin ada lebih daripada 100 indikator. Okay, kenapa saya hanya pakai 4 indikator ini? Sebab based on backtesting. Okay, kamu tahu apa itu backtesting? Backtesting adalah, sebab saya punya kerja di sini adalah trading dan research. Okay, bila saya buat research, saya tarik balik kepada chart itu. Kita punya findings atau kita punya results, hypothesis adalah 4 indikator ini memang bagus dipakai, dia efektif. Okay, 4 indikator ini memang bagi kamu analisis yang paling accurate dan data yang paling accurate. That's why kita pakai 4 indikator ini. Okay, jangan don't be confused. Okay, it doesn't mean all the other indicator tidak bagus dipakai. Hanya based on saya punya research, saya rasa 4 indikator ini memang bagus dipakai. Okay, so kita tengok Ichimoku terlebih dahulu. Ichimoku ini, cara untuk pakai indikator Ichimoku ini, kamu tengok awan ini ya. Di sini ada awan, nampak? Kalau awan ini adalah seperti support dan resistance. Okay? Di sini adalah resistance dan di sini adalah support. Kamu nampak awan ini memang cantik dan boleh bagus dipakai dengan kita punya analisis sekarang sebab di support awan ini atau di hujung awan ini dia duduk di atas first support ini. Oke? Maksudnya zone ini atau di sini 1827 sampai 1829 ini memang adalah zone support yang kuat. Okay, dia memang kuat. Okay, yes, RSI 7 or 14. Thank you, best friend. Yes, settings untuk RSI adalah 14 atau actually no, we don't use 7. You can use 7 as well if you find it effective. Biasanya saya akan pakai 14 atau 21. Okay? Tapi RSI ini biasanya saya tidak akan tukar dia punya settings. Saya akan pakai settings default di TradingView. So Ichimoku juga saya akan pakai settings default yaitu 9, 26, 52 dan 26. Okay? Ini tidak payah tukar ya. Hanya stochastics settings yang saya rasa bagus adalah 21, 5 dan 3. Selain itu tidak payah adjust lah. Okay? So kalau kita tengok dan kita pakai Ichimoku ini, Ichimoku memang setuju dengan kita punya analisis. Okay? So sekarang ini tadi saya punya confidence untuk analisis ini adalah 70%. Sekarang ini Ichimoku dia support, dia sokong kita punya analisis. So saya punya confidence sekarang mungkin 72%, mungkin 72%. Okay? Okay, sekarang ni kita tengok stochastics. Okay, so cara saya pakai stochastics adalah untuk cari support dan resistance. So sekarang ini stochastics dia mau sampai kepada support sudah. Sama dengan kita punya charta. So biasanya bila harga sampai ke support, kita punya fokus adalah dia akan pusing balikkan. So sama dengan charta, kita rasa harga akan pusing balik. Sama dengan charta di sini, stochastic sokong juga kita punya analisis. So Ichimoku sokong, stochastic sokong. Okay, kita tengok RSI.
RSI. Sebentar ya. Oke, RSI ini dia punya data tidak boleh dipakai, oke? Sebab dia macam di tengah-tengah, dia punya informasi yang dia bagi tidak boleh dipakai lah, oke? So kita hilangkan RSI. Oke, yang akhirnya kita tengok MACD. So MACD ini dia punya indikator adalah harga dalam downtrend. Oke, dia punya indikator cakap harga dalam downtrend. Cara untuk pakai MACD ini adalah untuk tengok yang merah ini adalah downtrend atau bearish dan hijau ini adalah bullish. Oke, so dia punya indication adalah harga dalam downtrend. Oke, itu saja dia punya indication. Selain itu tidak ada apa-apa informasi yang boleh dipakai dengan MACD. So tidak apa, kita hilangkan MACD. Kita hanya pakai Ichimoku dan Stochastic. So, based on Ichimoku dan Stochastic ini, saya rasa analisis ini memang boleh dipakai. Okay, saya punya confident untuk analisis ini adalah MACD. Which one do you use? Okay, so for MACD, right? Usually, I will use trend line. Okay, I will use trend line to see the volume of bearishness and bullishness. Okay, I'll give you an example. Here, there's a lot of bullish momentum, right? Bullish momentum. And then suddenly the bullish momentum disappear, and then now the bullish momentum here is very little. Okay, let me zoom in so you can see. So the only thing I use for MACD is to look for volume. Okay, other than that, I don't really use MACD. Okay, I use trend line to see the strength of the momentum. Okay, so for example here, the bearish momentum is strong. It's getting weaker. It's getting weaker. So the bearish momentum is disappearing. Okay, so this is a bearish, bullish divergence. Okay, so that's the only way I use MACD. I don't use MACD in any other way. Okay, saya punya confident level untuk analisis ini adalah maybe 75%. Okay, so ada 75% confident yang harga akan sampai ke sini first support dan dia akan pusing balik dan kita boleh masuk dengan entry buy. Okay. Kenapa saya punya analisis bukan 100%? Sebab bila kamu buat analisis atau bila kamu buat trading, there is no such thing as 100% sure. Okay. Tidak ada analisis yang confirm memang akan sampai kepada take profit. Okay, kamu punya kerja sebagai trader atau bila kamu tengok charts atau buat analisis adalah untuk cari trade atau analisis yang lebih yang probable. Okay, probable adalah maybe 65% ke atas. Okay, kalau saya rasa ada 65% peluang untuk menang atau sampai kepada saya punya take profit, saya akan masuk kepada trade itu. Kalau saya punya probability kurang daripada 50%, saya tidak akan masuk kepada trade itu. Saya bagi kamu contoh ya. Contoh itu adalah kalau analisis kamu sekarang ini adalah naik untuk entry buy, tapi Ichimoku dia punya indicator atau dia punya signal adalah harga akan turun. Okay, terus saya tidak akan masuk kepada trade ini sebab saya tidak confident sudah. Okay, okay, so itu adalah cara untuk cari setup dan harap-harap XAU USD ini memang boleh sampai kepada take profit kita ya. Saya sendiri pun akan masuk kepada trade ini. Okay, sorry, last thing. Kita sudah dapat kita punya analysis, biasanya tinggal lagi satu confirmation. Okay, 75 confidence equals 75 profit target. Yes, I would say so. Okay, the last confirmation adalah untuk tunggu reversal candlestick pattern. Okay, saya tidak cukup masa sudah, so saya tidak boleh explain
kamu sendiri Google ya, reversal candlestick pattern. Oke, bila harga betul-betul sampai kepada first support ini, please tunggu reversal candlestick pattern untuk keluar, oke, atau untuk muncul, oke. Kalau dia tidak keluar, oke, kalau harga sampai ke sini dan dia terus tembus, please jangan masuk kepada trade itu. Kalau dia tembus, maksudnya analisis kita sudah salah. So jangan masuk. Tapi kalau harga sampai kepada zone ini 1828, oke, zone ini, oke, kamu tunggu reversal candlestick pattern itu, baru kamu boleh masuk dengan entry buy ya. Oke, reversal candlestick pattern adalah seperti ini. Ini adalah doji, spinning top, ada hammer, ada banyak ya, memang ada banyak. Ada banyak reversal candlestick pattern. Kalau kamu nampak itu adalah confirmation kamu untuk masuk. Wait for reversal candlestick using H4. Yes. Wait for candlesticks using H4 time frame. Actually, you can also go to H1. Okay? You can go to H1 or you can wait on H4. Whichever is fine. If you use on H4, maybe it's you might not get the best entry. Going to H1, maybe you can get the better entry. Okay, because it's a smaller time frame. Okay, yeah. So that's all I have for you guys today. Terima kasih semua hadir sertai saya punya webinar. Saya jumpa lagi minggu depannya. Okay, thank you semua. Saya harap XAU USD ini boleh sampai kepada kita punya take profit dan kita boleh pergi shopping after this. Okay, thank you best friend. Okay, thank you Joel, thank you Mama, thank you Bonnie, Fatio, thank you Jessica, thank you Devri, thank you Fanny, thank you Fans, thank you Felix. Okay, jumpa lagi minggu depan ya. Oh, okay, actually before I forget, kalau kamu pandai cakap English, okay, kalau kamu pandai bahasa English, like for best friend, you know English clearly, you are very good at English, okay. Kamu boleh join kita punya webinar malam nanti di YouTube. Okay, pergi kepada IC Markets dan di sini, okay, 1st of June, 7:30 PM AEST, okay, 7:30 PM AESE today. Hari ini ada webinar English live analysis session, okay, tapi hari ini saya bukan speaker, saya punya boss atau mentor adalah will be the speaker for today. So Desmond Young will be the speaker for today, okay? Yeah, 5:30 PM Singapore time. So Desmond ini dia ada strategi, dia punya strategi sendiri yang dia selalu pakai juga. Kita punya trading style memang lain, tapi yang paling penting manakah yang profitable. So dia punya Desmond ini dia ada strategi, dia punya strategi sendiri, saya pun ada strategi sendiri, tapi kita dua-dua pun trader yang berprofit. So okay, kalau kamu mau belajar strategi lain, kamu boleh join dia punya webinar ya. Okay, selain itu, okay, itu sajalah. Okay, jumpa minggu depannya. Okay, bye semua. Thank you. Terima kasih. Bye.